Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 tim 3, peserta Latsar CPNS BMKG Angkatan 18. Pada video komitmen mutu kali ini, kami akan membahas mengenai analisis isu di lingkungan kerja. Adapun anggota kelompok 2 tim 3 ini terdiri dari Syifa Triwardani, Trisna Maliala Ali, Yahza Indra Rismana, dan Zeni Marifatul Husna. Untuk isu yang kami angkat yaitu terganggunya operasional UPT BMKG karena adanya pandemi COVID-19. Nah, kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini sangat mempengaruhi semua sektor di Indonesia. Lonjakan kasus konfirmasi positif COVID mengakibatkan beberapa UPT di Indonesia mengambil kebijakan untuk melakukan lockdown ataupun pengurangan pegawai yang datang ke kantor, sehingga mengakibatkan kinerja operasional kantor sangat terganggu. Selain itu, operasional kantor juga dinilai kurang efektif dan efisien karena mobilitas yang dibatasi serta kebijakan-kebijakan baru turut merubah ritme pekerjaan dari unit kerja sehingga mempengaruhi performa suatu unit kerja. Lalu, apa sih penyebab isunya? Nah, isu sendiri dapat terjadi di suatu organisasi ketika terdapat suatu hal yang secara signifikan mempunyai permasalahan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Kemudian, apabila tidak ditangani secara baik, akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada tahap krisis. Lalu, apa saja sih penyebab terganggunya operasional UPT BMKG akibat pandemi COVID ini? Yang pertama, penyebabnya adalah karena pandemi COVID-19 ini sendiri. Adanya pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia, tak terkecuali BMKG sebagai instansi pemerintah yang melayani jasa pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini menimbulkan ketidakefektifan dari operasional BMKG dalam melaksanakan tugasnya. Penyebab yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan. Nah, virus COVID-19 yang makin lama makin kian menyebar diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Hal itu menyebabkan pandemi COVID-19 semakin parah dan kian menyebar. Penyebab yang ketiga, yaitu menurunnya imun tubuh karena stres. Nah, adanya sistem WFH dan WFO menyebabkan operator sulit untuk bekerja dengan maksimal, terlebih jam kantor menjadi tidak normal, sehingga dapat menyebabkan menurunnya imun tubuh para pegawai. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Lalu, apa itu dampak isu? Nah, dampak isu bisa diartikan sebagai proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan kegiatan organisasi. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap operasional UPT BMKG akibat pandemi COVID ini? Dampak yang pertama, yaitu menyebabkan klaster COVID-19 baru. Tanpa kita sadari, COVID-19 bisa menyerang siapa saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan kantor. Jika para pegawai belum patuh pada protokol kesehatan yang ada, maka tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan klaster COVID-19 baru di lingkungan kantor. Dampak yang kedua, yaitu operasional kantor menjadi lebih lama. Adanya sistem bekerja dari rumah dapat menimbulkan terhambatnya pekerjaan operasional, karena tidak semua pekerjaan operasional dapat dikerjakan dengan jarak jauh. Lanjut, dampak yang ketiga, yaitu mobilitas dan koordinasi antar pegawai menjadi kurang efisien.
Dalam kondisi COVID-19, segala sesuatu menjadi sangat terhambat, salah satunya mobilitas dan koordinasi. Hal ini disebabkan karena jumlah dan personil yang WFO lebih sedikit karena adanya pembatasan guna pelaksanaan protokol kesehatan. Selain itu, diskusi maupun kerja yang dilakukan secara daring menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam hal tersampaikannya ide ataupun gagasan secara jelas dan juga lugas. Dampak yang keempat, yaitu jam operasional menjadi tidak efektif. Bekerja dari rumah menyebabkan adanya ketidakefektifan dalam jam bekerja di beberapa UPT. Jam kerja operasional tidak lagi berpatok pada jam kerja reguler, yaitu dari pukul 7.30 hingga 16.00. Namun, bisa melebihi jam yang seharusnya loh. Lalu, apa saja sih solusi yang bisa dilakukan? Yang pertama, melakukan swab antigen untuk pegawai kantor. Yang kedua, pemberian multivitamin dan makanan bergizi untuk pegawai, serta rutin melakukan penyemprotan desinfektan di kantor. Yang ketiga, vaksinasi untuk semua pegawai kantor. Yang keempat, penyesuaian jadwal dinas berdasarkan aturan baru, yaitu sistem kerja WFH, di mana hanya 5% pegawai yang dinas di kantor setiap harinya. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang dapat beradaptasi dengan kondisi baru pasca pandemi, yaitu pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan dan dikoordinasikan secara WFH. Nah, sampai kepada kesimpulan nih. Jadi, pandemi COVID-19 merupakan kendala bagi keberlangsungan operasional kantor karena sangat berpengaruh langsung kepada efektivitas dan efisien kerja. Dan salah satu inovasi solusi alternatif adalah perlunya monitoring kesehatan berkala untuk seluruh pegawai kantor agar kondisi kantor tetap kondusif. Sekian teman-teman, video komitmen mutu dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.